Mengapa dibaca wayan bagi? Asalnya wayan bagiyu. Ini fi'il mudhari' kata dasar bagoya. Bagoya ditambahin non di depan in bagoya. Yan bagiyu. Yu-nya disimpan karena fi'il mudhari' mutal, akhir rofanya alamatnya domah disimpan. Dah. Wayan bagi dan sebaiknya. Yang namanya fi'il mesti punya yang namanya fa'il. Fa'il dibaca roh, Pak. Ayakuna mengapa dibaca na? Awas. Karena ada an. Dah. Karena mempunyai dua anak, isim yang dibaca rofa dan khobar yang dibaca nasob. Mana isimnya? Isimnya adalah tolib. Isimnya adalah tolib. Ini isimnya dibaca apa? Rofa, dibaca rof. Tolibul ilmi karena na ketemu ma. Mustafid menjadi khobar dibaca nasab khobarnya. Dan pertanyaannya adalah, Pak, untuk apa ada an? Kalau hanya untuk an untuk menasabkan ayakuna, ngapain kok gunanya hanya ganti na saja? Itu pertanyaan. Dah, sekali lagi ini di atas 5 tahun ini. Betul juga. Pokoknya tanyakan yang pula nanti. Insya Allah kalau hanya Ustadz Musola gak bisa. Dah, saya ulangi. Mengapa ada an? Penting ini. Jawab. An di sini dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah menasobkan fiil setelahnya ini nasob. Betul? Itu yang pertama. Yang nomor dua adalah an di sini dikasih istilah bukan hanya an amil nawasib. Kalau ini an menasobkan namanya an istilahnya amil nawasib. Dia juga punya istilah lain bukan amil nawasib lagi. An di sini faedahnya adalah an masdariyah. Awas. Ini yang paling sulit, subhanallah. Ada orang mondok, kiai punya pesantren di Belega. Itu nggak bisa dia itu ini menerangkan ini pada murid sampai nggak bisa. Lu mondok 6 tahun di Mekah ngapain nggak bisa? Itu nyata ini. Dah subhanallah. Punya pesantren. Masa kiai seperti ini punya pesantren? Kasihan muridnya gitu loh. Dah. Saya ulangi. An di sini dua fungsi. Fungsi yang pertama dia mengatas nama apa? Amil nawasib. Fungsi yang kedua namanya an masdariyah. Mengapa dikatakan masdariyah? Karena lafal setelahnya an itu wajib dianggap, ini kan fi'il, paham? Wajib dianggap sebagai masdar, seakan-akan. Namanya an masdariyah. Jadi niki namanya mentakwil masdar. Jadi an masuk ke sini, takwil itu merubah. Takwilul masdar. Awas, an masdariyah itu apa? Mentakwil. Masdar takwil atau apa? Merubah. Takwil itu merubah. Saya ulangi, mengapa dirubah? Jawab persis seperti tadi. Mengapa ada takwil masdariyah kok ditakwil? Jawab, untuk menutupi pelanggaran hukum. Apa pelanggarannya? Pelanggarannya adalah fa ini adalah fa'il. Apa fa'il? Jawab, fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi. Isim. Andai kata tidak ada an, berarti ada fa'il bertempat pada fi. Itu gak mungkin, mustahil. Itu mustahil. Awas disuruh saya kasih tahu, yang 6 tahun di Mekah aja gak bisa kok. Kalau kamu bisa, alhamdulillah gitu loh. Saya ulangi. Untuk apaan? Yang kedua adalah menutupi pelanggaran hukum. Andai kata tidak ada an, terjadi fa'il bertempat pada fi, itu tidak mungkin. Artinya gara-gara an, seakan-akan lafal setelah yakun itu dianggap apa? Mas, dan atau dianggap isim. Jadi andai kata diucapkan seakan-akan wayan bagi terus fa'il, langsung masdarnya apa? Karena yakunu kaunan, langsung kaunu.
talibil ilmi hiduh mustafidan. Seakan-akan begitu, tulis. Awas, ini sangat berat, ini sudah kelas pengarang semua ini. Ulangi. Faedahnya an adalah satu, menasobkan, dua adalah mentakwil masdar, namanya istilahnya an masdariyah. Mengapa kok dikasih takwil? Jawab, untuk menutupi pelanggaran hukum. Apa pelanggarannya? Pelanggarannya yaitu kalau tidak ada an, ada fa'il bertempat pada fi'il, itu tidak akan mungkin. Sudah ini. Coba yang penting apa lagi? An masdariyah sudah. Jamurna, isarna, isarma, jamurna, jamurma. Ini ada lagi. Ulangi. Isarna, isarma. Terus ada apa lagi? Jamurna, jamurma. Sekarang tambahan lagi. Awas, namanya najuf. Majuf. Tambah materi. Namanya najuf majuf. Na itu nakiroh, juf itu singkatan dari jumlah fi'liyah. Awas, juf ditulis jumlah fi'liyah. Kalau ada na ketemu juf, hukumnya adalah sifat. Kalau ma ketemu juf, hukumnya adalah hal. Saya ulangi, najuf, nahwunya saja dulu, nanti di hadis-hadis nanti saya contohkan. Contoh yang najuf, nah itu nakiroh. Contoh yang najuf dulu. Ja'a, nah itu nakiroh. Rojulun, sudah datang siapa laki-laki. Awas. Yarkabu fi'il mundhari. Jadi yang di tengah-tengah tanpa dipisah wawu itu jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah 90% dipisah, namanya wawu ibtidaiyah, wawu istinafiyah kadang gitu. Ya, nanti kalau makanya itulah saya kadang-kadang kasihan pada orang pemula, lupa kok ada fi'il di tengah-tengah, itu hanya 10%. Ja'a rajulun yarkabu al-farosa. Ini rajulun namanya na, yarkabu namanya juf. Nah ketemu juf, sifat maknanya adalah ja'a sudah datang, rajulun siapa laki-laki, yarkabu yang naik siapa rajul, al-farosa pada kuda. Kalau majuf contohnya adalah ja'a zaidun, datanglah siapa Zaid. Sama persis, yarkabul farosa, tapi yarkabu bukan jadi sifat menjadi hal. Jadi contohnya, datanglah siapa Zaidun Zaid, yarkabu keadaan naik siapa Zaid al farosa pada kuda. Itu bedanya, tulis dulu. Ini contoh di dalam nahwu Jurmiyah. Saya ulangi, ja'a rajulun yarkabul farosa, ja'a zaidun yarkab. Ja'a zaidun ini berarti ma.
Ini namanya ma, ini namanya juf. Sudah? Ini sifat. Karena na. Ini kan najuf sifat. Kalau ini Zaid kan ma, hal, keadaan. Ini sebenarnya saya bukan ngarang dalam alfi'ah, dalam alfi'ah ada. Wa ba'da urufin kholisin halan turo. Wa ba'da urufin yang setelah ma'rifat itu hal. Sebenarnya sekali lagi saya bukan ngarang, hanya saya itu seorang merangkum saya ke Indonesia kan gitu untuk mempermudah otak orang Indonesia. Ini nanti sebenarnya Ustadz Ridwan itu harus kalau ke Mekah ngajar nahwu seperti ini, keren nanti. Jadi kan pintar bahasa Inggris. Semoga saya doakan ke Amerika aja. Nah, di Amerika kasih nahwu sorob dengan bahasa Inggris, mantap nanti ini. Dah, saya tak ambil contoh di hadis. Tadi gak saya tulis idza mata ibnu adam ing kota amalu ilmin salasin sedaqatin jariyatin, terus au waladin solihin yad'u lahu au ilmin apa tafa'u bih. Dah, ulangi. Awaladin atau anak. Tadi saya badal semua. Mengapa berhenti din? Solehin karena na ketemu. Nah, yang penting dia na ketemu na sifat. Yad'u itu adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari, kata dasarnya da'awa yad'u. Tidak boleh dibaca harus dibaca yad'u. Mengapa? Fi'il mudhari mutal akhir, depannya tidak didahului apa-apa, keadaan rofanya alamatnya domah disim yad'u. Ini namanya jumlah fi'liyah. Ini namanya nana ketemu juf. Apa itu? Sifat. Maknanya gini, ja'awaladin atau anak solehin yang soleh, yad'u yang mendoakan, bukan keadaan mendoakan. Awas, yang mendoakan siapa anak lahu kepadanya. Udah. Sama au ilmin yuntafa ini adalah fi'il. Nanti belum saya jelaskan ini. Ini nanti yang terakhir beda apa? Ilmin yang, karena ini juf. Ini adalah najuf adalah sifat, au ilmin atau ilmu, yuntafa'u yang diambil manfaat apa bi ilmu. Jadi walaupun dimakani mantan, maknanya harus begitu. Biar nanti murid tahu itu sifat dan seterusnya. Dah, materi terakhir semoga paham ibu-ibu. Demi ibu-ibu materi terakhir, Bu. Buka halaman 12. Ini ibu insya Allah paham. Kalau pendalaman banyak ya nanti pokoknya nyusul insya Allah. Nggak ada waktunya. Dah, buka Bu halaman 12. Saya ingin tahu, ibu harus bisa. Ini salah bisa ini Bu, karena kemarin bisa semua, ini masih materi. Kalau saya ditulis di buku itu, Bu, materi anak 0, berarti harus paham. Dah, halaman 12 atau 12. Fi'il ada 2. Ada fi'il mabni maklum dan ada yang namanya fi'il mabni majhul. Diterjemah Bu, maklum itu dari kata dasar ilmu itu tahu, mengerti. Maklum artinya tulis, diketahui.
Penting, terjemah itu penting. Benar ada nggak? Halaman? Ini sebelahnya, sebelah sini. Ini enggak. Itu halaman berapa itu? 12. Tadi saya bilang berapa? 12. Yang ngapain nggak tahu? Yang tengah. Tengah Bu. Itu ada 2. Betul? Maklum dulu. Mabni maklum itu ada 2, ada yang dari madhi, ada yang dari mudhari itu loh. Nanti. Paham ya? Dah saya ulangi. Tapi harus terjemah dulu maklum itu apa. Maklum itu dari kata dasar ilmu artinya diketahui. Ini harus bisa karena materi 0. Kalau ini tadi materi pengarang, jenengan nggak paham biarin. Kalau paham malah saya pusing. Nanti terkuras ilmu saya kejenengan gitu loh. Kalau ini harus bisa. Majul dari kata dasar jahlun itu bodoh. Mabni majul artinya dibodohi. Saya tulis tidak yang dimaksud tidak dibodohi adalah tidak diketahui. Nah, saya ulangi. Fi'il ada 2 mabni maklum dan mabni majul. Mabni maklum yang dari madi seperti contoh di atas kemarin. Apa contohnya apa kemarin? Fathah semua atau fathah kasroh fathah atau fathah dhammah fathah. Sama fi'il mudhari ada 3. Apa kemarin? Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Dah. Kaidah Bu, mabni maklum pasti bisa dibuat mabni majul. Dah. Bagaimana membuat mabni majulnya fi'il madhi? Mudah. Walaupun maklumnya 3, mabni majulnya bentuknya 1, yaitu duma awaluhu wa kusiro ma qoblal akhir. Jangan dibaca Arabkan, terjemah saja Bu. Apa? Di duma awalnya dan dibaca kasroh sebelum. Coba fa diganti fu, fa diganti fu, fa diganti fu, dan dibaca kasrah sebelum akhir. A diganti i tetap i, u diganti i. Jadi bentuknya mabni majul 1 yaitu coba saya tes kamu berdua Bu, saya ulangi. Fa'ala, fa'ila, fa'ula jadinya fu'ila Bu. Coba bertiga saja Bu. Contoh nasoro jadinya bisa gitu hasiba. Allah pusing malah Bu. Hasiba. Bu Rahma benar, ulangi. Fataha, fariha, hasuna. Ya kok benar lah, benar. Bu Rahma bisa udah benar dah. Sama sekarang fi'il mudhari'nya kalau mabni majul bentuknya 1, apa itu bacakan saya? Duma awaluhu wa futihah ma qoblal akhir. Jangan banyak-banyak, yang terjemahnya aja. Di duma awalnya dan dibaca fathah sebelum. Ya diganti yu, ya diganti yu, ya diganti yu. Sebelum akhir a tetap a, i diganti a, u diganti a. Bentuknya apa? Yuf'alu. Coba Bu bertiga Bu. Bertiga mulai dari mati dulu. Nasoro. Masa harus nulis Bu? Kan sudah kelas berat jenengan. Masa harus nulis? Suara saja masa nggak bisa? Ulangi. Nasoro. Allah. Kalau ditulis bisa ya? Nanti akan saya kesel Bu. Coba. Nasoro. Sama saja berarti. Ngomong juga pusing. Ayo lagi saya bantu. Ulangi Pak, mati dulu. Nasoro. Mati. Di atas. Nasoro. Khasiba. Khusiba. Khasuna.
Betul. Sekarang fi'il mudhari' yaf'alu, yaftahu, yadribu. Ini maksudnya ada yang bisa lah pokoknya. Terus yansuru. Ya sudah bisa, pokoknya bisa, alhamdulillah. Sekarang saya contohkan, Bu. Saya contohkan di sini. Nasoro menolong. Siapa yang menolong? Zaidun, siapa Zaid? Menolong pada siapa? Bakron, pada Bakar. Coba Bu, Nasoro namanya mabni apa Bu? Mabninya atas tadi. Mabni apa? Maklum. Paham Bu? Mabni maklum. Apa yang dimaksud maklum? Jawab, tulis, tambahi. Yang dimaksud maklum ada diketahui. Diketahui apanya? Tulis. Diketahui pelakunya. Tidak diketahui pelakunya sama. Subjeknya tidak diketahui. Coba. Nah, saya ulangi. Jadi kalau mabni maklum untuk pelakunya diketahui, kalau mabni majhul pelakunya tidak diketahui. Contoh, Nasoro ini kan mabni maklum, harus diketahui pelakunya. Siapa pelakunya? Zaid. Mukul pada siapa? Bakar. Coba saya ingin buatkan Nasoro mabni majhulnya apa? Ayo Bu. Tadi bisa. Allah nusiro gitu kan, paham ini Bu? Kalau sudah dijadikan mabni majhul, namanya saja majhul. Majhul itu apa? Tidak diketahui pelakunya. Artinya pelakunya Zaid Bu, kamu buang ke laut, dibuang ke laut biar gak kembali lagi. Bakar menempati tempatnya Zaid. Menempati itu bahasa Arabnya naib. Menempati ini namanya fa'il. Menempati tempatnya fa'il namanya naibul fa'il. Buka halaman 14. Sebentar, halaman 14 buka dulu. Nanti kembali ke situ. Halaman 14. Yang dibaca rofa 1 adalah fa'il. 2 adalah apa? Naibul fa'il, Bu, pengganti fa'il. Jadi kalau sudah naibul fa'il singkatannya nun ba. Naibul fa'il itu dibaca apa? Rof. Jadi Bakar menempati tempatnya Bakar, tulis di sini. Tapi bukan jadi maf'ul bih, bukan jadi fa'il, jadi nun ba. Nun ba dibaca rofa. Bakar isim mufrad, rofanya adalah domahrun. Asalnya Nasoro Zaidun Bakron, jadinya Nusiro Bakron. Andai kata diterjemah begini Bu. Saya bilang pada Bu Rahma ada apa Pak Din? Yang pertama, sudah Zaid menolong pada Bakar Bu, begitu yang pertama. Kalau yang kedua bukan, bahasanya bukan begitu. Ada apa Pak Din? Bakar ditolong Bu, namanya aktif dan pasif. Betul? Bahasa Inggrisnya apa Bu? Sama ya, aktif dan pasif. Itu yang penting. Pertanyaannya, Pak, coba saya ingin guru bahasa Inggris Bu Reni aja. Bu, pasif dan aktif itu kalau bahasa Inggrisnya tujuannya apa? Tujuannya ada pasif dan aktif itu dalam bahasa Inggris orang Amerika. Kok ikut-ikut seperti itu, alasannya apa? Kalau saya bahasa Arab bisa. Bahasa Arab itu ada 9 alasan. Saya yang menjawab. Saya ulangi. Mabni majhul dan mabni maklum itu ada tujuannya. Ada 9 alasan. Contoh, alasan yang paling inti adalah untuk pertama kali yang paling inti untuk orang yang tergesa-gesa atau kesusu orang Jawa bilang. Contoh saja, contoh. Bu Rahma anaknya yang pertama tadi namanya siapa? Aisyah. Ya Aisyah, ya Bapak Aisyah. Dah. Saya menulis begini. Contoh saja Bu, semoga enggak, insya Allah enggak, karena contoh ini penting pemahaman teman-teman. Tujuannya hanya memahamkan, malah berkah nanti putranya, amin. Sodama sudah menabrak. Siapa yang menabrak? Siapa Zaid? Siapa Zaid? Nabrak pada siapa? Nabrak pada Aisyah. Udah. Siapa yang nabrak? Zaid. Siapa yang ditabrak? Coba buatkan saya mabni majhulnya apa?
Sudima Aisyah. Jadi ini menempati tempatnya Zaid, berarti sebenarnya Sudimat, antum apa-apa nanti kelas nanti Aisyah jadi naibul fa'il. Tu bukan ta lagi. Jangan ditanui karena mabni apa? Isim ghair munsharif. Aisyah. Asalnya Aisyah jadi Aisyah tuh. Untuk apa jawab? Untuk yang tersusu. Coba andai kata saya orang gendut gak bisa menolong, jatuh dari sepeda ontel. Saya tahu itu Aisyah putranya Bu Rahma. Saya, bu saya gak bisa nolong, bu ada apa Pak Den? Saya ngomong, Bu Zaid, atau ya, saya ulangi, Aisyah ditabrak siapa ya? Saya ngomong pertama kali, Bu Rahma ada apa Pak Den? Zaid nabrak Aisyah. Enak mana dengan saya bilang, Bu ada apa Pak Den? Aisyah ditabrak. Enakan mana? Ngapain ngurusi Zaid? Yang penting tahu anaknya ditabrak. Itu balaghahnya. Udah paham ini? Udah, itulah tujuannya Bu. Berarti saya ulangi, berarti kalau ada tulisan Arab kok di domah awalnya tadi apa Bu? Di domah awalnya kalau fi'il madhi sebelumnya dibaca kasrah itu namanya mabni majhul. Kalau nggak percaya ada. Di Al-Quran ada. Wawu itu artinya dan. Coba. Wa khuliqal insanu. Apa terusnya hati? Quran ini. Do'ifan. Dah. Ulangi. Wa khuliq. Berani baca wa khuliqal berarti apa Bu? Mabni majhul Bu. Aslinya apa Bu Pak? Aslinya adalah kholaqallahu. Awas, kholaqallahu dibaca jadi fa'il. Siapa membuat Allah? Membuat pada siapa? Al-insa. Nah, awas. Tapi Allah, jangan Allah dibuang ke laut, jangan, ini nggak boleh ini. So, Allah dibuang ke laut tadi kan hanya untuk mempermudah. Anda dibuang itu aja. Allah untuk apa dibuang Bu? Ini untuk kalau Allah saya sebutkan secara balaghah itu ngapain? Saya nggak urusan Allah, itu urusannya manusia. Intinya adalah manusia itu adalah keadaan yang namanya manusia pasti yang membuat Allah. Ngapain ada Allah ditulis? Itu nggak main-main, itu namanya ijaznya suatu Quran. Nggak main-main, nggak usah. Allah pada firman pada Nabi kita Muhammad, khalaqallahul insan. Ngapain itu? Hubungannya apa itu? Hubungannya adalah manusia keadaan lemah. Paham ini Bu? Berarti insan menjadi apa Bu? Bukan fa'il, tapi apa tadi? Naibul fa'il nun ba. Coba saya ingin tahu nahwunya bersama-sama. Wa khuliqa dibuat. Siapa al-insanu manusia? Dhaifan jadi apa? Jadi Quran ini enggak main-main coba. Masa lupa? Ayo kompak yang laki-laki jadi apa? Coba dhaifan itu apa sih? Isim sifat kan? Tadi kan fa'ilun, maf'ulun, fa'ilun. Mutitik alun dan mutitik itu nama sif. Kalau sifat terkepnya apa? Hal. Masa lupa, Allahu Akbar. Kalau begitu tutup aja lah habis ini lah. Kasihan malah pusing gitu. Bisa aja. Ini jadi hal. Jadi kalau diterjemah wa khuliqa dibuat siapa al-insanu siapa manusia. Dhaifan keadaan lemah. Lemah itu apa Bu? Lemah? Bukan lemah ini apa? Tahu lemah Bu? Lemah itu tidak berdaya. Ada nggak tafsir Sawi? Saya buka Bu, ini di dalam tafsir Sawi. Tafsir Sawi Bu itu pengarangnya seorang wali. Ngarangnya itu 700 tahun yang lalu. Coba nggak main-main. Kitab Sawi itu kalau saya biasanya kalau saya datang ke rumah biasanya lengkap saya tafsir Sawi, tafsir Munir, saya punya banyak tafsir. Dhaifan Bu, ini tolong nanti jangan hafalkan. Ustaz nanti surat apa nanti bilang pada ibu-ibu, langsung cerita pada suami Anda, tolong. Pak, tadi saya dapat ilmu minimal ini habis ini ditutup. Khuliqal insanu dhaifa. Bapak, dalam Al-Quran itu diterangkan manusia itu dibuat keadaan lemah. Dalam tafsir Sawi dengan tafsir apa Bu namanya? Tafsir Sawi
judul ini dibuka sarahnya itu karangnya 700 tahun yang lalu. Yang dimaksud dhaif adalah manusia itu lemah di hadapan perempuan dan syahwat. Artinya perempuan. Ngeri nggak Bu? Jadi kalau ada rumah tangga kok laki-lakinya kok kuat semena-mena, yang istrinya diinjak-injak, pasti hidupnya nggak tenang, nggak mungkin tenang. Karena sudah sunnatullah, manusia laki-laki itu harus takut pada perempuan. Nggak percaya, seorang perampok aja yang membunuh 100 orang, kalau sudah sentak istrinya, jangan Pak, mesti enggak, takut. Itu kaidah. Kiai pun muridnya yang 10.000 pasti sering dimarahi bunyainya. Itu kaidah, sudah nggak dibantah lagi. Tapi kalau seperti laki-lakinya kok terlalu kuat, rusak. Tapi kalau jenengan terlalu dalil ini jenengan tunjukkan pada suami, rusak juga. Karena ada dalil namanya apa, ar-rijalu qawwamuna 'alan, laki-laki menguasai sebenarnya Bu. Artinya apa? Contohlah seperti saya Bu, mohon maaf, ya kadang kalah kadang menang. Itu artinya tengah. Terima kasih. Itu aja Bu ya. Tapi ini dalilnya untuk Anda, jangan cerita yang kedua, yang pertama aja. Biar nanti suaminya kalah. Begitu aja Ustaz ini. Ini kalau materi tidak selesai nanti. Ini nanti karena saya dijemput habis asar nanti. Itu aja Ustaz ya. Insya Allah semoga Allah mempertemukan kita lagi, diulangi pelan-pelan, mungkin 1 hari, 5 harinya langsung ambil kitab seperti ini tadi. Mana doifah dibaca kitabnya, set. Jadi nanti jenengan bacanya nggak main-main. Contoh di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, ada orang sholat kok masih maling? Itu cocok gak Qurannya? Gak cocok. Padahal itu sholat yang bagaimana? Gak mungkin jaringan otaknya mengarang, ambil tafsir Sawi dibaca, gitu contohnya. Jadi besok kalau main masuk kitab, gantian baca. Gitu aja Ustaz, ini kelihatannya sudah kan. Mohon maaf ya, insya Allah semoga Allah mempertemukan kita lagi. Amin Allahumma amin. Segala kekhilafan awalan wa akhiran saya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan surah Fatihah. Betul-betul Allah meridhai ilmu kita semua. Kita dijaga dari maksiat, diangkat oleh Allah derajat kita dunyan wa ukhran. Amin Allahumma amin. Bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Idna suratul mustaqim suratul anam. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.